Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raju Pratama dari kelas 3 TMMA dan dari prodi D4 Teknik Mesin dan Manufaktur. Di sini saya akan mempresentasikan artikel tentang optimasi pembuatan daging tiruan umbi porang atau Omorphophallus oncophilus dan isolat protein kedelai dengan metode RSM atau Response Surface Methodology, eh, dengan dosen pengampu Bapak Ilham Ari Wahyudi SST MT. Di sini ada sedikit penjelasan tentang metode RSM. Metode RSM merupakan sekumpulan teknik matematika dan statistika yang berguna untuk menganalisis permasalahan di mana beberapa variabel independen mempengaruhi variabel respon, dan tujuan akhirnya adalah untuk mengoptimalkan respon. Variabel penelitian di sini menggunakan tiga faktor. Yang pertama kadar air, yang kedua waktu ekstruksi, dan yang ketiga konsentrasi IPK. Untuk tabel hasil pengacakan variasi sampel dapat dilihat dari gambar. Tabel hasil pengujian. Nah, untuk tabel hasil pengujian juga bisa dilihat dari gambar ini. Analisa regresi. Nah, yang pertama tekstur. Hasil analisis regresi pengujian tekstur daging tiruan umbi porang. Untuk tabelnya dapat dilihat dari gambar. Dari tabel 3 ini menunjukkan kadar air dan konsentrasi EPK mempengaruhi nyata terhadap respon tekstur daging. Nilai P lebih kecil atau sama dengan 0,05, sedangkan variabel lama waktu ekstruksi tidak berpengaruh nyata terhadap respon daging. Nilai P lebih besar dari 0,05. Ini persamaannya. Y tekstur sama dengan 290,349 dikurang 1,214 X1 dikurang 2,193 X2 dikurang 7,639 X3 dikurang 0,005 X12 dikurang 0,013 X22 ditambah 0,047 X32 ditambah 0,021 X1 X2 dikurang 0,003 X1 X3 dikurang 0,006 X2 X3. Ini adalah persamaan pertama. Untuk Y tekstur itu sendiri nilai taksiran tekstur. X1 variasi kadar air, X2 variasi waktu ekstrusi, dan X3 variasi konsentrasi IPK. Untuk water holding capacity atau WHC dapat dilihat dari gambar untuk tabelnya. Dari tabel 4 menunjukkan bahwa kadar air dan konsentrasi EPK berpengaruh signifikan terhadap respon WHC. Nilai P lebih kecil atau sama dengan 0,05, sedangkan untuk waktu ekstrusi tidak berpengaruh signifikan. Nilai P lebih besar dari 0,05. Untuk persamaannya YWHC sama dengan 540,259 dikurang 0,634 X1 dikurang 4,321 X2 dikurang 4,487 X3 ditambah 0,003 X12 ditambah 0,104 X22 ditambah 0,025 X32 dikurang 0,05 X1 X2 dikurang 0,003 X1 X3 ditambah 0,010 X2 X3. Ini adalah persamaan kedua. Untuk YWHC nilai taksiran WHC X1 variasi kadar air, X2 variasi waktu ekstrusi,
dan X3 variasi konsentrasi EPK. Yang ketiga, oil holding capacity atau OHC. Untuk tabelnya dapat dilihat dari gambar. Berdasarkan tabel 5, faktor yang memiliki pengaruh signifikan nilai P lebih kecil atau sama dengan 0,05 adalah kadar air dan konsentrasi EPK, sedangkan waktu ekstrusi tidak berpengaruh. Nilai P lebih besar dari 0,05. Untuk persamaannya, YOHC sama dengan 205,407 dikurang 0,345 X1 ditambah 0,218 X2 ditambah 5,138 X3 dikurang 0,003 X12 ditambah 0,021 X22 ditambah 0,033 X32 dikurang 0,006 X1. X2 ditambah 0,005 X1, X3 dikurang 0,003 X2, X3. Ini adalah persamaan ketiga. Untuk YOHC adalah nilai taksiran oil holding capacity, X1 variasi kadar air, X2 variasi waktu ekstrusi, X3 variasi konsentrasi EPK. Untuk yang keempat ada kelarutan protein. Untuk tabelnya dapat dilihat di gambar. Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa faktor konsentrasi EPK memiliki pengaruh signifikan. Nilai P lebih kecil atau sama dengan 0,05, sedangkan untuk kadar air dan waktu ekstrusi tidak berpengaruh signifikan. Untuk persamaannya, YKP sama dengan 38,4681 ditambah 0,4758 X1 ditambah 6,9285 X2 ditambah 0,6390 X3 dikurang 0,0018 X12 dikurang 0,0760 X22 ditambah 0,0034 X32 dikurang 0,0254 X1, X2 ditambah 0,0031 X1, X3 dikurang 0,0201 X2, X3. Ini adalah persamaan keempat. Untuk YKP nilai taksiran kelarutan protein, dan untuk X1, X2, X3 nya sama dengan yang tadi. Dan yang terakhir ada organoleptik kesukaan keseluruhan. Untuk tabelnya dapat dilihat dari gambar. Berdasarkan tabel 7, variabel kadar air dan waktu ekstrusi melebihi nilai P value 0,05, yang artinya variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai kesukaan daging tiruan. Sedangkan variabel konsentrasi EPK kurang dari nilai P value yaitu 0,032, artinya konsentrasi EPK berpengaruh. Untuk persamaannya, organo sama dengan 1,3750 ditambah 0,9806 X1 ditambah 3,3056 X2 ditambah 5,900 X3 dikurang 0,0044 X12 dikurang 0,1516 X22 ditambah 0,0008 X32 ditambah 0,0092 X1, X2 ditambah 0,0023 X1, X3 ditambah 0,0216 X2, X3. Ini adalah persamaan kelima atau terakhir. Untuk organo itu adalah nilai taksiran kesukaan keseluruhan. X1 variasi kadar air, X2 variasi waktu ekstrusi, dan X3 variasi konsentrasi pK. Kesimpulannya, faktor kadar air, waktu ekstrusi, dan konsentrasi EPK berpengaruh terhadap sifat tekstur, WHC, OHC, kelarutan protein, dan kesukaan daging tiruan umbi borang. Akan tetapi tidak semua faktor memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil data penelitian. Kadar air berpengaruh nyata terhadap nilai tekstur, WHC, OHC, dan tidak berpengaruh nyata terhadap kelarutan protein. Sedangkan waktu ekstrusi tidak berpengaruh nyata terhadap semua nilai parameter yang diujikan. Konsentrasi IPK berpengaruh nyata terhadap nilai tekstur, WHC, OHC, kelarutan protein, dan kesukaan keseluruhan.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan banyak salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.